Halo semuanya Oke, teman-teman, selamat datang di mini podcast kami. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang kehidupan mahasiswa yang juga kerja penuh waktu alias kuliah sambil kerja. Bersama saya Rifki Birulalim dan teman saya bernama Mufidah Rafiqatul Ma'rifa. Dengan pengalaman yang serupa, kita bakal bahas mulai dari tantangan, cara bagi waktu, sampai tips biar tetap waras di tengah padatnya aktivitas. Podcast ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah digital bisnis dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang dan ingin menjalani dua dunia sekaligus, kuliah dan juga kerja. Oke, langsung aja kita kenalin dulu sama teman-teman yang hari ini bakal ngobrol bareng kita. Bisa kenalin diri kamu nih. Sekarang kuliah di mana atau jurusan apa? nama aku Mufidah Rafiqatul Marifa. Baik. Sekarang lagi lagi kuliah di Universitas Merdeka Malang, jurusan manajemen dari tahun angkatan 2023. Untuk saat ini kerja di mana dan sejak kapan sih mbaknya itu kerja? Kalau kerja sudah cukup lama di Mumoyo Malang, tepatnya di Mumoyo Saujajar sama Mumoyo Blimbing. Gitu. Kalau durasi kerjanya mungkin masih di jalan 1 tahun. Hmm, masih 1 tahun ya mbak kurang lebih ya. Untuk posisi di pekerjaan anda ini sebagai kru atau sebagai kasir atau sebagai manajer atau apa di pekerjaan anda posisinya? Sekarang di manajer di dua tempat, di dua toko sekaligus. Jadi sehari-hari mobile di satu toko ke toko lain. Oh gitu ya. Kalau sehari-hari nih gimana sih jadwalmu saat dari pagi sampai malam untuk jadwal keseharian? Kalau mungkin dari bidang F&B ya, kita bisa lihat pasti ada shift pagi dan shift malam. Untuk manajer mungkin eh, saya lebih sering di shift pagi, biasa 1 2 hari di toko Saujajar dan 1 2 hari di toko Blimbing. Untuk weekend biasanya karena sambil kerja, karena pagi sampai siang ini kuliah, jadi saya ambil di shift malam untuk di weekend Sabtu atau Minggu. Oh gitu ya. Untuk cara bagi waktunya seperti itu ya. Apa sih tantangan paling berat yang kamu rasain saat kuliah sambil kerja itu? Tantangan paling berat mungkin lebih di tugas kuliah sama tugas kerjaan ya. Pasti kalau tugas kuliah biasanya nggak banyak, cuma mungkin sedikit menumpuk di momen-momen tertentu seperti menjelang UTS atau menjelang UAS. Dan Hmm. itu sedikit bertabrakan juga dengan tugas-tugas di pekerjaan yang biasanya memang kerja 9 jam kerja itu mungkin masih beberapa perlu untuk dikelarin dulu di rumah. Jadi eh, work 9 to 5 itu masih belum cukup untuk hanya kerja. Jadi biasanya masih molor terus sampai jam 7. Nanti nyoba untuk calling yang lain kalau ada kerja promo atau tugas mandiri untuk kuliah kayak gitu. Oh, oke oke oke. Agak rumit juga ya bagi waktunya ya, tapi bukan sebuah halangan untuk bisa maju ke depannya ya. Ya, betul. Hmm. Kalau saya tanya nih, pernah nggak ngerasain pengen nyerah atau pengen tidak melanjutkan kuliah sambil kerja itu tadi? Mungkin pernah sekali kepikiran untuk kayak terlalu capek jadi agak nyerah gitu ya. Mungkin di awal-awal masa kuliah karena mungkin masa adaptasi juga dari yang hanya kerja saja lalu ditambahin suatu tugas nih harus Aktivitas ya. ya aktivitas untuk kuliah dan tambahan tugas pasti di semester semester awal itu berat sekali.
Jadi itu cukup membuat untuk kayaknya nggak usah lanjut deh apa gimana. Tapi udah kedukung semangat juga dengan ngedapetin eh, IPK yang cukup memuaskan untuk oh ternyata masih bisa di stage yang bagus gitu. Oh ya, untuk nilai berarti masih di rate tinggi ya, rate atas lah gitu ya, Ya, untuk selama menjalani kuliah. setidak-tidaknya tidak ini sih, tidak di bawah 3. Itu sudah cukup buat saya sih. Udah termasuk cukup karena kuliah sambil kerja itu tadi ya. Ya, betul. Ada nggak sih momen paling cash atau lucu selama ngejalanin dua aktivitas ini? Kalau momen chaos, mungkin biasanya di akhir, di mau menjelang UAS atau PS ya. Karena kan juga kalau di Ya. pekerjaan saya sekarang, untuk weekend memang ada larangan untuk tidak bisa libur di hari Sabtu Minggu, sedangkan Sabtu Minggu adalah waktu untuk kuliah. Itu menurut saya cukup chaos. Terlebih lagi kalau ada tugas kelompok mungkin ya, karena rata-rata teman-teman juga memang liburnya di Sabtu Minggu, sedangkan di Sabtu Minggu saya nggak ada waktu. Sehingga mungkin benar-benar menyempatkan waktu istirahat di pekerjaan satu Ya. jam. Contohnya seperti sekarang juga, saya menyempatkan waktu 1 jam istirahat saya untuk menyelesaikan tugas kelompok seperti itu. Oh ya, ya. Paham, paham. Karena sulit kerja kelompok bisa karena dikarenakan karena semua teman-teman rekan kuliahnya itu sama sama udah bekerja dan mempunyai kesibukan sendiri ya pastinya. Betul, ya. Jadi Hmm, jadwal ya, sering bentrok atau mungkin memang lagi sama-sama sibuk. Ya, ya. Gini nih, gimana caramu bagi waktu antara kerja, kuliah, dan akan ada waktu untuk Anda itu harus beristirahat. kalau Bukan istirahat, hanya kerja dan kuliah, tapi kan istirahat itu sangatlah penting buat tubuh Anda yang harus beristirahat yang sangat cukup. mungkin kalau ngomongin istirahat, kalau di weekend jelas tidak bisa. Karena dari pagi hari Sabtu jam 7 kan kita udah mulai kuliah sampai di sekitar sore ya. Dan jam 2 saya udah harus masuk kerja. Yang which mean kalau dihitung 9 jam kerja itu adalah selesai di jam 11 malam. Mungkin kalau ada tugas atau apapun itu bisa saya kerjakan sampai di jam 1 pagi. Dan setelahnya baru istirahat. Mungkin itu kalau di weekend sedikit lebih susah untuk istirahat. Tapi kalau di weekday mungkin masih masih oke. Saya ada waktu istirahat ketika selesai jam kerja di jam 5 atau jam 6. Saya punya waktu me time sendiri. Jadi sekitaran jam-jam malam, jam 7 sampai jam 10, saya masih punya waktu untuk saya sendiri istirahat dan mengerjakan sedikit kerjaan tugas atau kerjaan di kantor. Gitu. Baik, baik, baik. Terima kasih. Berarti pada intinya tidak berpengaruh pada jadwal istirahat Anda ya untuk kuliah dan kerja itu tadi. Meski pasti masih ada waktu untuk Anda beristirahat ya masih cukup luang gitu ya. Meskipun memaksakan gitu. Mungkin istirahat tuh biasanya di setelah UAS kan kita ada waktu sekitar 2 sampai 3 minggu karena perkuliahan libur ganti semester Oh ya. iya, Itu masih ada jadi liburnya. waktu yang cukup cukup sangat berharga itu untuk istirahat. Oke, baik. Punya trik khusus nggak biar tetap fokus di kelas meskipun habis kerja? Soalnya kan habis kerja itu pasti badan ya terasa capek, nggak capek badan aja ya pasti juga pikiran nggak juga pasti agak capek lah ya. Untuk triknya apa ya? Kalau triknya mungkin bisa bertemu dengan teman-teman ataupun bisa juga tidur, lebih tepatnya tidur sih ya sangat Hmm. sangat penting. Baik. Dan ada nggak sih aplikasi atau kebiasaan yang bantu banget buat atur waktu Anda? Bisa Kalau dijelaskan?
Oke, kalau aplikasi mungkin masih jarang menggunakan ya, lebih tepatnya dipakai ya termasuknya aplikasi ya Google Calendar ataupun Oh, alarm kayak gitu. Bang. Jadi masih cukup di dua biasanya nyatet di situ aja sih. Kalau kita harus kayak hari hari apa ke apa untuk meeting atau jadwal apa itu kita schedule-nya taruh di Google Calendar aja. Gitu. Oh, baik-baik. Anda ini termasuk wanita yang sangat tangguh ya kalau kayak gitu. Apa sih yang bikin kamu tetap semangat ngejalanin semuanya ini? Karena Anda ini kan ya wanita. Eh, Kerja itu kan ya bukan kategori wajib lah karena ya pada nanti ke depannya ya kan jadi berumah tangga. Beda lagi kalau Anda itu cowok harus kerja semaksimal mungkin lah ya. Apa sih yang bikin kamu tetap semangat ngejalanin semuanya ini? Wah, untuk lebih semangat mungkin lebih ke menjadi upgrade diri sih. Karena kan kita sebagai manusia juga pasti butuh untuk tetap upgrade diri. Nggak mungkin kita hanya mendapatkan pengalaman dari pekerjaan aja. Karena juga Iya, kuliah benar. ngebantu ngebantu untuk dapat relasi, koneksi dari dosen maupun teman-teman juga, upgrade pengalaman, sharing-sharing seperti itu. Ya, mungkin lebih lebih menjadikan diri bervalue aja sih. Jadi Hmm. juga agar gak gampang juga untuk ini ya. eh, kalau orang kalau orang kurang jatuhnya kurang berpendidikan kan juga sayang sekali nih, mumpung ada waktu dan kesempatan. Jadi saya gunakan kuliah untuk sebagai ajang upgrade diri juga. Ya, baik, baik. Baik, terima kasih. Apa kamu merasa nih, kerja sambil kuliah bikin kamu lebih siap untuk masa depan Anda? Karena masa depan itu kan tidak ada yang tahu semuanya. Bukan karena kuliah atau bukan karena berpendidikan nih ya. Maaf sebelumnya. Eh Ya, kalau kuliah tuh aku ngerasa akan lebih kuat karena aku punya mimpi yang mungkin dengan momen ini, dengan momen kerja langsung di dunia pekerjaan, membantu untuk dapat pengalaman dan juga kuliah bisa membantu untuk mendapatkan upgrade diri. Jadi juga belajar langsung pada ahlinya seperti dosen di mata kuliah tertentu yang menurut saya sudah cukup relevan untuk jadi bekal di next day kita harus kayak gimana. Baik, terima kasih. Apa kamu merasa nih kerja sambil kuliah tersebut berarti bisa mempersiapkan masa depan ke depannya gitu ya? Nah, Betul. untuk harapan kamu ke depannya nih, baik dalam kuliah maupun karir itu apa? Kalau harapan aku mungkin karena sekarang juga lagi proses nabung dan belajar, mungkin untuk kedepannya Baik. setelah selesai kuliah akan coba untuk eh, merantau di lebih jauh lagi mungkin kayak di luar kota ataupun di luar negeri kalau mimpinya sih gitu. Jadi Gitu ya. tidak hanya di Malang tapi bisa untuk next levelnya lagi, bisa lebih di tempat Masih yang lebih kepikiran ya jauh lagi. sejauh kayak gitu ke depannya nanti ya. Iya, Sejauh itu karena memang kepikirannya. mimpi Keren dari banget. awal. Baik. Mungkin cukup nih obrolan kita yang sejauh ini ya karena pada intinya Anda itu bukanlah wanita yang bukan wanita biasa lah ya karena mempunyai penataan yang menurut saya nih cukup-cukup bagus. Mungkin ya obrolan kita hari ini sampai gitu aja. Semoga cerita kita bisa jadi semangat dan motivasi buat teman-teman dan juga sedang
yang sedang berjuang kuliah sambil kerja. Kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh insight kayak gini. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.